rumusan teori ekonomi, suatu negeri akan maju, berkembang itu kalau ada pembangunan. Baik itu sarana, prasarana, infrastruktur, dan lain-lain, untuk kegiatan budaya perekonomian. PIK 2 ini kalau dikaji dengan baik, itu bagus. Tapi setelah membaca, mengetahui berita-berita dan sebagainya, ternyata banyak kesalahan, kekurangan sana-sini, prosedur yang dijalankan tidak semestinya, bahkan merugikan rakyat. Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terzolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya dikaji ulang bagaimana caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki karena itu milik wilayah tanah Kesultanan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa mereka. Seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Pak Sultan, kan wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya masuk sampai di mana, Pak, luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu masih tanah Banten. Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya, Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan koordinasi dengan. Sejauh ini ada koordinasi nggak, Pak? Selama ini kita dilewati. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan, negosiasi dengan siapa, tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintahan daerah. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten, Banten. Atau paling tidak dengan para juriat kesepuhan. Betul, Pak, betul. Artinya kan mereka selama ini sebenarnya sudah tidak menganggap dan tidak menghargai Bapak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan beraudiensi dengan Pemda Banten kah? Atau mungkin akan langsung ketemu dengan Pak Prabowo misalnya, atau gimana, Pak? Ya, sudah pasti baik dengan Pak Prabowo sebagai Presiden maupun dengan Pemprov Banten sendiri. Harus kita ada koordinasi. Dan saya akan undang nanti beliau-beliau semua. Kepada Presiden pun akan saya undang. Terlepas nanti aturannya bahwa kami yang datang ke sana, diaturnya, atau beliau sendiri datang sini, ya silakan. Pak, tadi inisiatifnya dari kami nanti. Iya, Pak, tadi juga menarik kalau misalnya ini tidak dihentikan, ya saya tidak tanggung jawab. Nah, kalimat itu menarik. Maksudnya apa ya, Pak? Oh iya, ada konsekuensi. Konsekuensi, Karena leluhur bermain. Apa-apa kan bermain kan leluhur. Nah, kalau sudah leluhur bermain, apa yang akan terjadi, Pak, kira-kira? Banyak sekali. Bencana alam dan sebagainya. Pak, kan sudah banyak nih warga Banten yang tanahnya sudah dibebaskan dengan harga yang tidak pantas lah gitu ya, dan juga yang tanahnya sudah diuruk, bahkan masuk tambaknya, sawahnya. Nah, terhadap mereka yang sudah mengalami hal seperti, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai Raja Banten, Pak? Saya usulkan supaya di-adjust. Ya, artinya mengimbangi harga yang sebenarnya pasaran. Kalaupun di bawah itu tidak terlalu jauh. Jangan disengsarakan dong rakyat. Karena leluhur saya menyampaikan, Bambang, suatu saat nanti kamu jadi sultan. Rakyat sekarang sedang menikmati tanah-tanah milik Kesultanan Banten. Kalau mereka direlokasi, ganti untung nih bahasa. Artinya apa ganti untung? Siapapun penggarap atau penyewa atau pemilik, berikan nilai yang lebih besar daripada nilai pasaran yang murah. Nah, Pak, kan kita tahu nih, pengembang PIK 2 itu tentu semena-mena, bahkan Bapak pun tidak dihargai gitu, tidak dikoordinasikan. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh Aguan terhadap untuk memperbaiki masalah ini? Aguan harus datang ke tempat saya. Aguan harus datang. Harus mutlak. Ini kewibawaan, marwah. Betul. Jangan dilewati. Apa yang sedang terjadi? Kan dilewati kan begini akibatnya. Betul. Ada masalah. Kalau mungkin sama-sama duduk bareng-bareng, dirumuskan dengan baik, seperti apa mekanismenya, prosedurnya, dan lain-lain, kan lain ceritanya. Nah, harapan Banten itu harus dibangun sebagai wisata religi. Kembali kepada peradaban. Sejarahnya adalah peradaban Islam di Banten. Itu yang harus ditonjolkan. Nah, PIK 2 itu akan menjadi kawasan elit eksklusif. Harus, nggak bisa seperti itu ya, Pak ya? Iya, wisata religi. Harus wisata religi. Bukan kawasan elit pemukiman.
Betul. Jadi itu yang harus dikembangkan. Pejarah-pejarah dari mulai Pantai Seribu segala macam itu ya, jaga lautan sampai ke Bojonegara dan lain-lain itu. Itu harus dipelihara, dikembangkan, direvitalisasi sesuai dengan peradaban Islam. Oke. Jadi memang konsep PIK membangun kawasan elit dengan harga yang sampai miliaran itu dan kemungkinan akan diisi orang asing itu nggak cocok dengan tanah Banten ya Pak. Ya? Nah harapan Bapak Pak terhadap masalah ini Pak? Semoga diperhatikan apa saran saya ini. Ya. Kalau mau maju mengembangkan sesuatu daerah harus belajar kulturnya dulu, historicalnya. Jangan semaunya membuat perencanaan yang keinginan mereka. Kan beda. Jakarta dengan Banten beda. Oke. Macau beda, Singapura beda. Ini kawasan Islami, baik Aceh, Banten, Padang itu kan Islami. Di Padang saja tidak boleh ada Indomaret kok. Iya betul Pak, betul. Banten tidak bisa begitu. Berarti PIK 2 itu harus menjadi kawasan religi, bukan kawasan elit eksklusif, bukan. Berarti harus dibatalkan dong Pak. Ya itu bagaimana narasinya ya. Saya nggak nyampaikan itu ya, saya cuma mengganti ulang. Iya, iya deh Pak Bambang, makasih Pak. Pak Raden Tubagus Bambang. Ratu Bagus. Ratu Bagus Wisanggeni ya Pak ya. Bambang Wisanggeni. Surya Atmaja. Surya Atmaja. Ini bacaan lama ini. Ini. Berubah ya Pak ya. Iya. Boleh berubah, tapi yang religi, Islami. Harus sesuai dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya. Sebetulnya isu ini heboh ya akhir-akhir ini, bagaimana PIK 2 itu dipersoalkan statusnya menjadi proyek strategis nasional tapi yang ngelola satu kelompok swasta lagi, kemudian dikaitkan dengan bagaimana bosnya itu diwawancarai Tempo atau apa itu soal dia diperintah untuk menjadi investor di IKN dan sebagainya, tetapi itu terlalu berat ya. Yang menarik di sini adalah ternyata orang-orang Banten itu ya, keluarga-keluarga Kesultanan Banten itu yang mungkin ini PR-nya gitu, mempertahankan marwahnya. Dia sebagai penguasa wilayah di situ kok tidak dihargai gitu oleh pengembang gitu. Tiba-tiba tanahnya dibeli dengan harga murah, tiba-tiba dibangun sebegitunya. Sultannya atau rajanya kok nggak tahu menau gitu ya, nggak pernah diajak rundingan dan sebagainya, padahal tanah di Banten itu milik kesultanan sama dengan di Jogja gitu ya. Itu menarik ya, artinya ini pertarungan mempertahankan hak ya. Jangan sampai ada hak-hak orang itu dirampas atau diambil secara dolim ya. Saya dukung ya, hal-hal seperti ini menarik sekali. Jangan sampai kita itu tiba-tiba milik kita itu diambil orang, entah atas nama apapun, entah atas nama dia penguasa, entah atas nama dia pengusaha besar, entah atas nama apapun gitu ya. Jadi untuk keluarga-keluarga Kesultanan Banten itu menarik, itu seruan rajanya itu menarik itu, untuk mendapatkan ya atensi lah ya. Dan bukan hanya ya, dari rajanya, mungkin ya duriyahnya ya, katanya Kiai Haji Imaduddin kan juga duriyah dari situ ya. Mbok yo di tengah-tengah kesibukannya melaunching tesisnya, mungkin bagus juga kalau menyuarakan perlawanan gitu. Satu keluarga kan harus kompak gitu, bahwa di sini ada pelanggaran, di sini ada hal-hal yang tidak semestinya gitu ya. Kenapa nggak dihargai rajanya? Kenapa pemilik wilayah nggak tahu menau, tiba-tiba wilayahnya digarap gitu? Apalagi dengan harga yang dalam tanda kutip ya tidak semestinya begitu ya. Ya saya kira itu juga bagian dari mencintai pribumi ya. Kita menjaga hak-hak pribumi ya, mungkin dengan cara begitu salah satunya ya. Walaupun lawannya ini berat ya, ini bukan Balawi lawannya ya. Allahumma tina atas